Maaf, pertanyaannya saya ulang. Coba, apakah seperti ini? Bagaimana cara menyikapi ketika tetangga ngomongin kita dan bagaimana kita bersikap, betul kan? Ya. Begini, kita ini adalah sebagai orang Islam itu tetap dikatakan makhluk sosial. Tidak bisa lepas dari interaksi daripada orang lain. Jelas kok dalilnya, manihtada yadi li nafsi. Kebaikan itu akan kembali kepada kebaikan itu sendiri ya, teman-teman. Jadi, cobalah makanya dalam hari ini bersikaplah hati kita itu selembut susu. Jadilah orang yang mukhlis. Jadilah orang yang penyabar, penyayang, taburkan kebaikan di mana-mana. Senyum kepada semua orang. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita ini berdakwah sederhana, hanya dengan akhlak orang itu tersentuh kok. Bukankah Rasulullah berdakwah itu mengutamakan akhlak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oke, kembali. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Saya akan kisahkan sebuah kisah, semoga ini menjadi jawabannya. Mohon maaf. Dalam suatu kitab mengisahkan seorang guru yang luar biasa diuji oleh Allah. Namanya siapa? Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i terkenal juga dengan Abu Imran. Abu Imran ini tinggal di Kufah. Jadi dia menjadi imam besar di sana. Tapi matanya buta, diuji oleh Allah. Ilmunya luar biasa. Tapi dia punya murid. Yang saya mau ceritakan satu murid ini. Muridnya banyak, cuman ini yang mau ceritakan. Muridnya bernama Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ini dia punya diuji oleh Allah dari lahir matanya, mohon maaf teman-teman, juling. Tapi dia ingin berbakti kepada gurunya, menawarkan kepada gurunya, apa berupa tawarannya? Ya guru, kata Sulaiman bin Mihran, tolong aku beri kesempatan untuk mengantar kamu setiap sholat 5 waktu ke masjid. Karena saya lihat guru kalau ke masjid kepayahan. Maaf ya, jalannya itu meraba-raba, kadang dia bikin tali di tempat tertentu untuk sampai ke masjid untuk sebagai tanda. Melihat ini, Sulaiman bin Mihran menawarkan jasanya karena apa? Karena apa? Baktinya seorang murid akan jasanya, ilmu yang diberikan gurunya kepada dirinya. Akhirnya, awalnya gurunya Ibrahim An-Nakha'i itu menolak. Gak usah lah. Nanti kamu kan juga, mohon maaf juling. Saya ini buta, bukan kamalah semua repot. Kata muridnya apa? Oh enggak begitu. Kata Sulaiman bin Mihran. Biar kata saya juling, tapi saya masih melihat. Walaupun tidak begitu jelas, saya masih bisa melihat. Beda dengan engkau ya, Syekh. Boleh kan, Syekh? Dengan permintaan yang memelas, pokoknya bagaimanalah supaya diiyakan. Akhirnya gurunya menyanggupi. Ya, silahkan muridku kalau engkau ingin berbakti kepada gurumu karena Allah mengharap ridho Allah semata. Disepakati. Ketika mulai saatnya ke masjid, Abu Imran dipegang tangannya sama muridnya Sulaiman bin Mihran. Dituntunlah. Tidak lama kemudian Ibrahim An-Nakha'i bertanya kepada muridnya Sulaiman bin Mihran ini. Ya muridku, apakah sudah dekat? Kata muridnya, sedikit lagi wahai Syekh. Ya udah, jalan lagi, berdua ini jalan lagi. Kemudian setelah tidak lama kemudian tanya lagi gurunya. Ya muridku, Sulaiman bin Mihran, apakah sudah dekat? Kata Sulaiman bin Mihran, ya, na'am, betul guru, sudah dekat. Apa kata gurunya? Pindah kamu ke sebelahku. Terheranan muridnya Sulaiman bin Mihran nanya, kenapa guru? Ada apa? Tinggal dikit lagi kok. Apa kata gurunya? Abu Imran ini. Begini, apa kata orang nanti melihat kita di masjid sana? Di masjid itu yang dituntun buta, yang nuntun juling. Nanti jadi bahan ketawaan. Langsung saja Sulaiman bin Mihran nyaut, ya nggak apa-apa guru. Dia sudah dolim ngomongin kita. Artinya apa? Kalau orang berbuat dolim sama kita, mohon maaf guru, kebaikan dia ditransfer untuk kita, keburukan kita ditransfer, diambil oleh dia. Apa kata gurunya? Ini yang fenomenal dalam kitab itu. Perkataan gurunya yang saya mengatakan gurunya hatinya selembut susu. Gurunya menjawab, Ibrahim An-Nakha'i atau Abu Imran ini menjawab,
Begini muridku Sulaiman bin Mihran, saya tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepada kamu untuk memasukkan saudara-saudaramu yang seiman masuk ke dalam nerakanya Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika hendak meninggal yang dipikirin umat. Yang dipikirin umatnya. Aku pun demikian memikirkan teman-temanku, sahabatku. Aku tidak ingin menjadi penyebab. Kita ini jangan jadi penyebab teman-teman kita yang satu iman ini masuk neraka gara-gara ngomongin kita. Pindah ke sebelahku. Saya kepengen kita selamat. Yang di sana, yang di masjid juga selamat. Akhirnya Sulaiman bin Mihran barulah mengerti. Ternyata akhlak gurunya luar biasa. Hatinya betul-betul selembut susu. Dipegangnya sebatas pinggang gurunya. Lalu dia menangis. Sembari dia berdoa, ya Allah, alangkah bersyukurnya saya punya guru hatinya selembut ini. Baiklah guruku, kata Sulaiman bin Imran. Baiklah, silakan guru jalan. Saya tak membuat jarak dari belakang. Nah ini ukti ikhwan teman-teman yang tadi bertanya atau buat semuanya. Ini jawabannya. Kalau ada tetangga yang ngomongin kita, sampaikan. Sampaikan dengan cara baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti jawab kan. Kita ngomong, maaf ya Pak Bu. Sering ibu itu saya dengar-dengar dari tetangga. Sering ibu itu bahkan terhadap anak saya pun ibu sering jelek-jelekin saya. Dan ini sudah sangat-sangat meresahkan kami. Tapi bukan itu yang menjadi saya datang ke sini. Sampaikan begitu aja, baik-baik. Akhlak yang baik ditamakan. Kita ini kan orang beriman. Dengan mengatakan, maaf ya Pak Bu. Kalau ibu ngomongin saya, kalau benar itu gibah. Kalau salah jadi fitnah. Artinya ibu bapak sudah dolim sama kami. Mohon maaf ya Bu, Pak. Sampaikan begitu. Ini ilmunya loh ya. Sampaikan juga, saya sekeluarga kepengen selamat masuk surga. Begitu pula saya berharap bapak ibu pun saya pengen ibu bapak sama saya selamat masuk surga. Bu, Pak, saya kepengen selamat, ibu juga selamat masuk surga bareng-bareng. Stop. Berhenti Pak Bu. Tolong banget saya minta. Tolong banget ya Pak Bu. Biar kita selamat bareng-bareng. Berhenti ngomongin saya. Itu jawabannya.